Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Waalaikumsalam Pak. Pagi, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Salam sehat semuanya, anak semuanya. Pak. Jadi selamat juga bagi yang sedang PLC di batch 1. Silakan aja sambil dimonitor, didengarkan aja ya. Nanti record ini kita akan publish di YouTube juga sehingga bisa didengarkan oleh teman-teman lain yang tidak bisa join di Zoom begitu ya. Baik. Kita lanjutkan membahas topik setelah kita membahas topik green pada 7 pertemuan ya. 7 pertemuan sebelum UTS, maka topik hari ini kita akan membahas mulai hari ini membahas sampai dengan 7 pertemuan berikutnya berkaitan dengan halal logistik. Nah, mungkin masih ingat waktu saya mempresentasikan di saat awal bahwa topik-topik kita itu dibagi 2 kelompok, yaitu kelompok pertama berkaitan dengan green, kelompok kedua berkaitan dengan halal yang kita laksanakan nanti. Sekarang ini kita mulai laksanakan setelah UTS. Saya sambil sharing filenya. Oke. Saya kira sudah dapat dilihat ya filenya. Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa. Oke. Bagus. Judulnya ini adalah untuk pertemuan sekarang kita membahas tentang introduction of halal logistik. Jadi bagi mahasiswa non-Muslim, artinya ini memang pengetahuan saja ya. Jadi pengetahuan dikaitkan dengan realitas sekarang itu memang sedang menjadi tren juga, di mana halal logistik menjadi salah satu hal yang sedang sekarang secara signifikan terjadi di berbagai negara. Nah, ini tentu sekali kaitannya dengan bagaimana kita sebagai orang logistik melihat ini sebuah peluang untuk dapat kita, kalau bagi orang Muslim tentu sekali dalam rangka kita melaksanakan ibadah, dan tentu sekali kalau bagi non-Muslim juga bisa melihat ini sebagai suatu peluang untuk mengembangkan bisnis di sektor halal logistik. Jadi kita menangkap ini sebagai suatu pengetahuan atau ilmu begitu ya, karena ini sedang menjadi tren saat ini di dunia tentang bagaimana halal logistik mulai diimplementasikan di berbagai negara. Nah, 7 topik ini kita akan membahas memang kaitannya dengan halal logistik. Nah, di tahap awal ini kita diskusikan dulu ya, apa yang dimaksud dengan halal logistik begitu ya. Nah, baik. Ini ada sebuah slide ini menunjukkan sebuah gambar begitu ya. Nah, kalau Ferdinand Muslim apa non Muslim nih? Muslim, Pak. Muslim ya. Nah, oke. Iya, Pak. Ferdinand, kita lihat ini ada sebuah gambar. Muhammad Iqbal bisa Ya, dengar? Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya. Tolong dilihat nih ada tiga buah gambar ya. Ya, Pak. 3 buah gambar ini ada terjadi kenyataan di lapangan, tetapi mungkin bukan di Indonesia. Nah, dari 3 buah gambar ini apa yang bisa dikomen oleh Ferdinand ataupun Iqbal? Itu, Pak, yang poured pork itu kan babi, Pak. Babi kan haram, Pak. Tetapi itu ada lambang halalnya. Ada lambang halalnya di sini ya. Ada lambang halalnya. Oke. Kemudian yang lainnya, gambar yang lainnya. Nih, gambar kedua minuman ini. Bir itu, Pak. Kalau Carlsberg itu apa? Bir ya. Iya, Pak.
Hampir. Bir. Tapi ada tulisan Halal. halal di sini ya. Halal. Nah, ini kejadian di Malaysia ini ya, kalau nggak salah saya. Kemudian ini gambar berikutnya. Sama Pak, kayak daging babi gitu. Daging babi, cuman ada tulisan halal. Oke. Nah, ada beberapa hal yang kita sebut sebagai violation atau pelanggaran, di mana beberapa perusahaan atau merek melakukan pelanggaran dengan menuliskan halal, padahal komponennya itu tidak halal. Ya, nah, ini beberapa kenyataan. Ya, kalau di Indonesia ini menjadi suatu isu yang sangat penting. Sementara kita tahu juga kalau di Indonesia itu kaitan dengan halal ini, misalkan kalau dia pernah dengar apa, misalkan makanan-makanan yang diributkan kaitan dengan halal. Padahal tidak ada tulisan seperti ini, apalagi kalau ada tulisan seperti ini. Apa kalau dia pernah dengar nggak? Atau pernah baca? Isu mungkin kayak itu Pak. Ada dulu lagi lagi era-eranya bakso daging tikus gitu Pak. Maksud itu. Selain itu, jadi makanan pabrikan, ini makanan pabrikan, tetapi apa itu namanya, jadi isu lah begitu, penting apa misalkan. Siapa yang tahu? Claudia atau Iqbal atau Ferdinand, ada yang tahu nggak? Samyang, Pak. Apa? Samyang. Mie samyang, Pak. Samyang. Pak. Samyang. Kenapa samyang? Waktu kemarin tuh ada yang nggak ada tulisan halalnya Pak, karena kan samyang tuh dikaitkan sama mie dari Korea Pak. Ya, bagus. Ya, dan bahkan kita tahu bahwa ada berbagai macam bumbu-bumbu masakan juga, bahkan pernah ada susu gitu ya. Susu pernah kan ada list-list yang beredar gitu. Ada yang sifatnya hoax, tetapi juga ada resmi dari pemerintah dan MUI ya. Jadi ada makanan-makanan yang memang tidak halal sehingga wah, ribut semuanya ya. Oke. Baik. Kita lanjutkan. Ini hal ini kalau kita lihat, ini ada gambar sebelah kanan ya. Di tahun 2010 itu Muslim population was 1.6 billion, 1,6 populasi Muslim, and estimate to reach 2.1 billion in 2030. Tahun 2030 itu akan meningkat menjadi 2,1 miliar. Artinya apa? Jumlahnya kan akan meningkat banyak populasi di dunia ini ya, kaum muslimin itu. Nah, di tahun 2015 saja Muslim spend, menghabiskan atau belanja begitu. Belanja tentang apa? Tentang halal food, makanan-makanan yang halal. Itu di sini statistiknya ditulis 1.128 billion. Jadi 1.100 ini ya. 1,128 billion. 1.128 miliar dolar. Ini itu kurang lebih kalau statistiknya 16,7% dari global food market. Kalau dari sini dilihat artinya apa? Anak-anak sekalian. Di sini ada peluang atau opportunity tentang untuk bisa kita menggerakkan bisnis di bidang halal. Nah, bisnis halal tentu sekali membutuhkan aktivitas logistik yang mendukung aktivitas itu. Nah, bisnis halal apa saja? Misalkan ini tentang halal food, pergerakan barang, mulai dari pemasok sampai dengan ke customer, ini kan pergerakan barang, uang, dan informasi yang bisa dikelola di dalam aktivitas logistik. Jadi strong and growing demand. Jadi ini demand halal food ini akan tumbuh terus ke depan. Kemudian juga terjadinya expansion of halal food market industry. Mulai bertumbuh berkembang industri-industri halal di dunia ini. Nah, karena pemikirannya begini,
dari creation of value dari halal logistik ini ya. Jadi menciptakan nilai dari halal. Jadi sebuah makanan yang kita create value-nya sebagai makanan yang halal itu bisa dikonsumsi baik oleh muslim maupun non-muslim. Sementara kalau makanan non-halal hanya dikonsumsi oleh orang non-muslim. Jadi artinya ini pasar akan lebih besar. Ya, pasarnya akan menjadi lebih besar. Ini yang disebut sebagai hal-hal atau background-nya mengapa tentang halal logistik di dunia ini semakin berkembang. Baik ya, sebentar. Nah, selanjutnya ini saya akan tunjukkan tentang apa yang dimaksud dengan halalan thayyiban. Ya, halalan thayyiban. Jadi ada istilah halalan thayyiban. Halal should not only be viewed in the perspective of how the product is produced. Jadi bukan hanya dilihat dari bagaimana dia diproduksi. Jadi halal itu. Jadi bukan hanya produksinya saja, but also in the perspective of how it is being handled. Juga perspektif bagaimana dia di-handle, ditangani atau diolah, digerakkan, disimpan. Throughout the process reaching the customer. Artinya dalam proses supply chain. Jadi from a supplier until to the customer. This complete supply chain disebut sebagai, or we call from farm to fork. From farm to fork. Dari peternakan atau perkebunan sampai ke fork itu meja makan. Maksudnya ya sampai kita makan di garpu. Kita pakai garpu dimakan. Jadi halal itu from the farm to the fork, prosesnya harus halalan thayyiban. Maka baru bisa dikatakan barang itu halal. Karena itu dibutuhkan paling bawah ini, paling bawah ada tulisannya adalah traceability through SOP and technology. Jadi kita bisa mentrace ini ya tentu sekali dengan penggunaan teknologi, juga ada SOP-nya. Mulai dari farm di sini, sisi hulu, sampai ke customer, sisi fork itu artinya di meja makan. Ini semua harus bisa di traceability. Ya, mulai dari apa saja, dari farming, processing, manufacturing, wholesale-nya, retail, tentu sekali ada aktivitas-aktivitas yang untuk penggerakan di sini. Pergerakan transportation atau pergerakan material handling. Di pergerakan di wholesale itu artinya disimpan di gudang pabrik, gudang distributor, dan sampai retail. Gitu ya. Nah ini bisa di-trace dari mulai order manajemennya, transportation, ya, road house, sea freight, air freight, custom clearance, dan warehousing. Ini bisa kita lihat ya, semuanya yang dimaksud dengan pandangan dari halal itu mulai dari farm, from farm until to fork. Itu pengertiannya. Kita lanjutkan. Ini adalah background-nya, background dari halal logistik. Nah, apa background-nya? Pertama, complex nature of supply chain management. Complex nature. Kita tahu supply chain management itu terbentang dari tadi yang disebut dari farm sampai fork. Dan complicated-nya adalah melibatkan ada banyak perusahaan, baik di sisi hulu maupun di sisi hilirnya. Jadi ada banyak perusahaan yang terlibat dalam supply chain. Dan perusahaan-perusahaan itu bisa jadi berada di lokal kita. Lokal juga kalau di Indonesia itu sebangsa bayi Merauke,
ataupun berasal dari berbagai kawasan di dunia yang lainnya. Jadi kan kompleks. Karena itu perlu dilihat. Jadi kalau kita ingin lihat ada salah satu aja rangkaiannya tidak halal, maka jadi semuanya bisa diklaim, nanti ujungnya juga produknya menjadi tidak halal. Nah, nanti ditunjukkan, ya ditunjukkan nanti ditransportasinya mengakibatkan dia tidak halal, akan mengakibatkan barang itu terkontaminasi nanti, sehingga dia menjadi tidak halal. Kemudian logistic operation are hidden atau unseen by customer, nggak bisa dilihat logistic operation itu oleh customer, karena itu harus ada pihak lain yang menilai tentang kehalalan ini, karena customer ini tidak bisa lihat, sehingga customer jangan menjadi korban. Non-Muslim countries, negara-negara Muslim ini, are major exporter. Negara-negara Muslim ini banyak yang menjadi eksportir atau memproduksi dari barang-barang yang halal. Kemudian selain itu, ini tadi ya, non-Muslim countries, jadi negara-negara non-Muslim, itu banyak yang memproduksi barang-barang dan diekspor ke negara-negara Muslim. Dan negara-negara Muslim ini banyak menjadi import. To reliance, ya relying on non-Muslim country, bergantung kepada negara-negara yang Muslim country. Ini background-nya. Artinya sebagai customer maka memiliki bargaining position kepada produsennya untuk bisa menyiapkan barang-barang yang halal kalau mau nanti dibeli barangnya. Kemudian questionable halal status, logo certification itu dipertanyakan seperti tadi gambar yang di atas. Ada banyak perusahaan-perusahaan yang cuma menempelkan aja logo halalnya. Jadi memalsukan tentang sertifikat dan logo halal. Kemudian case of violation of halal integrity. Ini adalah suatu kasus-kasus, ada beberapa kasus yang menjadi pelanggaran ya, pelanggaran dari integritas halal sehingga terjadi penyimpangan-penyimpangan atau pemalsuan. Yang lainnya alasannya adalah increasing awareness, meningkatnya kesadaran among Muslim customer. Muslim customer itu sekarang sudah meningkat kesadarannya bahwa semua produk-produk yang dikonsumsi yang memang itu harus halal, maka dia harus memiliki sertifikasi halal dan ada lembaga yang kredibel untuk menjamin tersebut. Demand and pressure for Muslim customer. Muslim customer ini menjadi negara-negara yang mulai berkembang dan kaya, begitu, sehingga bargaining position-nya untuk membeli barang-barang halal juga semakin meningkat. Inilah background-nya mengapa berkembangnya halal logistik. Nah, dapat dipahami halal logistiknya ini kaitan dengan tadi bagaimana mulai memanage barang from farm until to fork. Nah, ini pergerakan barang ini kan tadi pergerakan dan penyimpanan barang dan reverse-nya juga itu adalah perlu dukungan dari aktivitas logistik. Di situ konteksnya mengapa di bidang logistik halnya itu penting, karena halal logistik merupakan rangkaian mulai dari kalau kita lihat dari aktivitas supply chain mulai dari hulu sampai ke hilir itu ada aktivitas rangkaian, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, ini sebuah gambar anak-anak sebenarnya the basis of halal logistik. Basisnya. Muslim itu atau orang Islam itu mengapa harus makanannya halal? Karena itu diperintahkan di dalam Quran. Jadi ini perintah Allah. Dasarnya itu ada perintah di dalam Al-Quran. Nanti ditunjukkan perintahnya. Mengapa makan itu harus yang halal? Kemudian juga ini diaplikasikan atau diajarkan atau diimplementasikan, dicontohkan oleh Prophet Muhammad, Nabi Muhammad kepada seluruh umat Islam mengkonsumsi makanan yang halal.
konsepnya itu adalah halal, values-nya, nilainya halal, segregation and samak, ritualnya, artinya ada suatu kegiatan ritual dalam rangka untuk supaya dia itu halal. Misalkan proses penyembelihan, ya. Nah, penyembelihan itu ada tata caranya. Pertama yang tentu sekali bahwa di dalam Islam itu satu, bahwa melakukan sesuatu itu adalah kita adalah meniatkan sesuatu. Kita perlu melakukan suatu niat. Niat itu apa? Semua kehidupan di dalam orang Islam itu niatnya adalah untuk mencari ridha Allah. Karena itu dalam menyembelih juga harus menyebutkan nama Allah. Itu ritualnya supaya dia ini makanan ini ritual awalnya memang kita potong binatang, ternak dan yang lainnya itu ya kecuali ikan dipotong, itu tujuannya adalah untuk mencari ridha Allah. Kemudian selanjutnya adalah halal simbol itu yaitu kaitan dengan sertifikasi atau suatu pengakuan dari lembaga tertentu terhadap produksi dari makanan yang diproduksi tersebut memang sudah halal, gitu ya. Misalkan kasus saat ini itu adalah yang di depan mata kita adalah vaksin. Nah, vaksin itu sekarang sedang diteliti oleh MUI. Sedang diteliti artinya menunggu dokumen-dokumen masuk dari, kalau kita kan vaksinnya Sinovac, yang menunggu dokumen-dokumen masuk dari Sinovac mengenai proses-prosesnya akan dipelajari, dan tentu sekali MUI juga akan melakukan penelitian lebih lanjut tentang proses produksinya, melihat sendiri proses produksinya, komponen-komponen apanya. Ya, itu ada prosedurnya yang dilakukan oleh tim ahli dari MUI untuk melihat kehalalannya, kemudian nanti akan diberikan sertifikat halal atau tidak halal dari produk tersebut. Kita lanjutkan. Nah, dengan demikian, anak-anak, kita definisikan ini ya. Bukan definisikan. Saya katakan tadi ini adalah basisnya, begitu ya, basisnya. Ini basis dari halal logistik ya, basisnya. Dalam mengapa dikembangkan halal logistik? Ini di dalam Al-Baqarah. Al-Baqarah itu sapi betina. Ya, sapi betina. Surah kedua ya, ayat 172 dikatakan begini. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik. Jadi kata kuncinya di sini adalah rezeki yang baik. Jadi ada juga yang tidak baik. Maka itu dilarang, jangan dimakan. Yang dimakan itu adalah rezeki yang baik. Yang kami berikan kepada kamu. Kemudian bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Oke, ini dasar mengapa kita perlu makan hal-hal yang baik-baik. Kemudian ini hadis ya, dari disampaikan oleh Bukhari dan Muslim. Dikatakan gini, the halal, jadi halal atau lawful ini adalah suatu aturan, begitu ya, is clear. Yang dinamakan halal itu adalah nyata, clear. Antara halal dengan haram itu, and the haram atau prohibit itu is clear. Jadi halal itu jelas, dan yang haram itu jelas. Kenapa? Nanti dalam Al-Quran itu didefinisikan mana barang-barang yang halal. Ya, yang disebutkan cuma gini, barang-barang yang haram. Selain itu ya halal semuanya. Cuma ada beberapa saja yang haram itu. Selain itu adalah halal. Nah itu maksudnya. Clear itu didefinisikan memang, dijelaskan. In between those two indubious area sabah namanya. Jadi ada antara itu namanya abu-abu. Daerah abu-abu antara yang halal dengan haram. Itu area abu-abu. Gitu ya. Yang tidak banyak diketahui orang. Begitu ya, tidak banyak diketahui orang. Kalau misalkan begini.
daging babi. Sudah jelas itu haram. Tapi ada banyak hal-hal yang subhah di antara itu yang tidak diketahui orang. Misalkan kalau daging babi itu sudah diproses dengan berbagai macam apa itu diambil beberapa proses tentu sehingga ada komponen-komponennya, bagian-bagian yang terambil dari makanan itu kan tidak bisa dilihat oleh orang. Karena itu perlu diteliti. Nah, dengan dilakukan teliti atau sertifikasi itu akan ketahuan penggunaan komponen-komponen apa itu di dalam makanan itu. Kalau secara fisiknya itu tahu, tapi kalau dia sudah terurai dengan berbagai komponen-komponen yang lainnya, nah itu yang tidak bisa dilihat ya. Banyak dari orang-orang tidak ketahui. So, dengan demikian, ya, however distant himself from it. Jadi siapapun yang menjauhkan diri darinya, jadi kita sebaiknya menghindari hal-hal yang memang kalau sudah nyerempet ke haram itu hindari aja. Dikatakan bahwa he has acquitted himself from blame. Jadi dia akan membebaskan dirinya dari kesalahan atau dosa. And those who fall into it, he has fallen into the state of haram. Jadi mereka yang jatuh ke dalamnya dan dia telah jatuh ke dalam keadaan haram. Jadi ada hal-hal yang meragukan. Kalau ada suatu hal yang meragukan apakah ini halal atau haram, lebih baik ditinggalkan. Sampai kita mengetahui persis bahwa hal itu adalah halal. Nah ini dasarnya. Dasarnya mengapa perlu halal logistik. Jadi kalau kita meragukan suatu itu statusnya, apakah dia halal atau haram, lebih baik ditinggalkan. Cari yang lainnya sebagai pengganti. Begitu. Contohnya ini ada satu ramuan makanan begitu ya, yang kalau dimasak itu enak, yaitu arak sebentar ya, arak yang dibuat arak apa gitu ya, arak dari tape atau apa gitu ya, dibuat jadi untuk bumbu makanan. Dia mengandung alkohol. Nah, itu kan meragukan. Kenapa meragukan? Ada kadar alkoholnya sedikit katanya, begitu ya. Meragukan. Nah, lebih baik kita meninggalkan, lebih baik menggunakan apa itu namanya komponen atau ingredient atau apa itu namanya komponen lah untuk memasak dari alternatif yang lain. Masih banyak kan yang lain yang bisa membuat enak masakan tersebut. Itu maksudnya ya, contohnya yang kita sebut sebagai subhah itu tinggalkan. Itu dasarnya. Kita lanjutkan. Nah, ya. Kita lanjutkan di sini basic concept. Oke. Basic konsepnya. The underlying principle of Muslim diet, ini prinsip makanan dalam Islam itu, ya makanan Islam, prinsipnya disebutkan adalah begini. Food has to be halal. Makanan itu harus halal. Atau permissible itu artinya diperbolehkan atau dalam bahasa Al-Quran disebut sebagai halal. Dan satu lagi, and toyiban. Toyiban itu maksudnya dia itu menyehatkan. Jadi makanan itu halal dan menyehatkan. Juga satu lagi di sini ada konsepnya safe, ya kan? Dia harus aman, nutrition bergizi dan berkualitas. Makanya itu tadi didefinisikan di dalam Al-Quran itu makanlah makanan yang baik. Itu kan tadi kan di sini disebutkan kan? Makanlah dari rezeki yang baik. Yang baik itu maksudnya yang halal, yang diizinkan, tetapi juga yang toyiban. Toyiban itu artinya dia menyehatkan, dia safe, aman, kemudian bergizi dan berkualitas. Itu yang dimaksud dengan yang baik untuk kita. Jadi Allah itu sayang sama manusia. Makan yang baik supaya sehat, aman, bergizi, begitu kira-kira ya. Konsepnya seperti itu. All food, semua makanan adalah halal kecuali hanya sedikit
yang diharamkan di dalam Al-Quran itu. Jadi lainnya banyak, halal semua. Hanya sedikit saja yang diharamkan itu. Nah, apa saja itu yang diharamkan itu? Di sini kan disebut satu, tentu sekali pork, babi. Dua adalah darah. Babi, darah, itu haram. Kemudian carrion, bangkai. Bangkai haram. Kemudian yang lainnya adalah those animals slaughter without the name Allah. Binatang-binatang yang disembelih atau dipotong tidak diniatkan atas nama Allah. Nah, itu tadi yang harus ada ritualnya. Sebelum memotong binatang itu ada ritualnya, sebutkan nama. Konsepnya. Gitu ya. Halal itu sama dengan not poisonous. Artinya apa? Tidak beracun. Not intoxicating. Intoxicating itu apa artinya dia? Tidak memabukkan. Tidak apa itu tadinya mengandung racun, tidak memabukkan, and non-hazardous of to health. Tidak berbahaya bagi kesehatan. Ya. Halal, thing or actions, halal itu adalah semua barang-barang atau kegiatan that are permissible of law under syariah, yang diizinkan ya, yang diizinkan oleh hukum Islam. Kemudian ini kita kan sedang bicara tentang basic konsep dari halal ya. Halal dietary law, jadi ini hukum tentang halal ini, makanan halal didefinisikan food product as halal, makanan-makanan yang diproduksi secara halal ini, atau yang haram dilarang, ini deal with the following 5 issue. Kita mengacu kepada 5 hal ini. Pertama, prohibited. Ya. Prohibited in animal. Keterkaitan dengan binatang-binatang yang dilarang. Ada. Di dalam Al-Quran itu ada binatang-binatang yang dilarang, seperti babi, kemudian binatang-binatang yang buas atau binatang bertaring. Binatang-binatang buas. Kemudian darah. Metode penyembelihan. Metode artinya tadi blazing, kita menyebutkan nama Allah atau tidak. Kemudian carrion, bangkai. Ya, bangkai. Kemudian juga intoxican, artinya ini minuman yang memabukkan. Di luar ini semuanya haram. Cuman itu saja yang diharamkan. Di luar ini adalah yang haram ya. Artinya kalau dia mengandung apa itu namanya, membahayakan kita. Di sini disebut sebagai tadi ini mana di sini ya, membahayakan ya, hazardous to health, itu termasuk haram. Seperti misalkan narkoba adalah diharamkan karena membahayakan. Nah, tetapi ada yang abu-abu begitu. Contohnya adalah merokok. Sebagian berpendapat itu haram, sebagian berpendapat itu halal. Nah, memang sebaiknya orang Islam menghindari itu. Karena itu subah ada perbedaan pendapat, lebih baik menghindari saja. Ya kan? Menghindari, jangan merokok maksudnya. Karena itu kalau kita lihat dia kan membahayakan kesehatan kita. Sebenarnya termasuk kategori ini. Jadi ada sebagian yang berpendapat itu halal dan sebagian lagi berpendapat haram. Oke. Kita lanjutkan. Oke. Kita sekarang masuk ke definisi halal ya. Nah, ini agak ketutup di layar saya. Halal definition. Halal logistik didefinisikan is a process of planning, implementing, and managing the efficiency, seamless flow and storage. Jadi definisinya sama dengan definisi logistik kan awalnya ya. A process of planning, implementing, managing, efficient, seamless flow and storage. Baik pergerakan maupun penyimpanan
yang secara efisien dan efektif. Kemudian dari apa? Halal certification raw material. Nah, dari raw materialnya harus halal. Halal semi finished good, barang-barang setengah jadi, dan halal finished good-nya. Jadi mulai dari raw material, barang-barang setengah jadi, and the final finished good. Kemudian from the source, jadi dari mulai sisi hilirnya to demand point, ensuring sampai ke konsumennya, ensuring full compliance, menjamin untuk compliant patuh of the recognition halal logistic standard throughout the process. Jadi kuncinya dia harus semua sesuai atau patuh kepada standar dari logistik halal. Itu definisi dari halal logistik. Definisi yang kedua, halal logistik is the process of managing. Jadi memanage mulai dari start from procurement, movement, storage, handling of material, part livestock, artinya disimpan barang-barang tertentu ya, mulai dari semi finished good sampai finished good, inventory by both food, makanan, atau non-food yang bukan makanan, and related information and documentation flow through the organization and the supply chain in compliant, di sini ujungnya harus compliant with the general principle of Syariah law. Itu pengertian dari halal logistik. Sehingga kita lihat banyak perusahaan-perusahaan sekarang ya, perusahaan-perusahaan itu mengambil perusahaan-perusahaan logistik mas saya, baik dia misalkan freight forwarder, transporter. Kalau dia memindahkan barang-barang, dalam hal kita mendistribusikan barang, maka beberapa tuntutan dari konsumen yang sudah menggunakan standar halal ini, mereka harus memiliki sertifikasi halal. Jadi persyaratan. Bisa di browsing, ada banyak perusahaan-perusahaan yang sudah memiliki sertifikasi halal dalam rangka third party logistik untuk produk-produk yang halal. Kita lanjutkan di sini tentang area dari halal logistik. Kita lihat ya, area dari halal logistik. Area halal logistik ini terdiri dari pertama halal hub-nya, halal logistik hub. Hub ini didedikatkan atau terkait atau ditujukan untuk storage, penyimpanan barang. Di mana disimpan? Tentu sekali di warehouse. Nah, warehouse in existing distribution. Ini membantu untuk mendistribusikan barangnya dari manufaktur sampai ke konsumen. Halal hub-nya. Kemudian yang kedua, halal logistik route-nya, rutenya. Dedicated route of linking supplier the customer the faster turn around. Jadi dalam hal pengiriman barang-barang ini ke area mana saja yang memang tidak terkontaminasi oleh barang-barang yang haram maksudnya ya, yang haram. Kemudian halal logistic transportation, menggunakan alat-alat transportasi yang to avoid, menghindari cross contaminate during transit, selama di dalam transportasi tersebut ataupun waktu transit. Ya, misalnya ekstrimnya di satu kontainer dicampur daging babi sama daging sapi. Atau begini, setelah kontainer itu mengangkut daging babi, tidak dibersihkan, selanjutnya mengangkut daging babi, atau tidak disamak. Begitu ya, kalau mau harus disamak dulu, dibersihkan. Di dalam Islam ada istilah penyamakan atau pembersihan sebelum digunakan. Memang yang paling amal didedikatedkan aja. Ini khusus kontainer-kontainer atau refrigerator untuk barang yang halal, yang ini khusus untuk barang yang non halal. Nah itu digunakan, termasuk transitnya. Jangan sampai terkontaminasi. Kalau terkontaminasi berarti nanti jadi barangnya tidak halal. Oke. Kemudian tentu sekali halal logistic management yang dikaitkan dengan supervise, pengawasan the all aspect of halal supply chain, of manufacturer, on distribution, and act the solution of information service provider. Jadi sebuah perusahaan yang memang mengontrol semua aktivitasnya, seluruh aktivitas supply chain dari hulu ke hilir.
Kita sebut sebagai halal logistik management. Gambaran lainnya ya, the basic concept of halal logistik, mulai dari supplier, ada halal transportation-nya, manufacturer-nya halal di sini ya. Kalau kaitan logistiknya kan di sini, transportation and warehousing. Kemudian di sini juga ada transportation and warehousing-nya. Kemudian nanti di sini transportation and warehousing-nya kaitkan dengan aktivitas transportasi dan penyimpanan di retail-nya juga. Oke, ya. Lanjutkan. Lanjutkan di sini lanjutnya adalah basis of halal logistik. Oke, basis of halal logistik. Halal logistik critical success factor. Silakan mungkin kalau ada yang ingin mengomentari sebelum saya teruskan. Sini ada siapa tadi, Ferdinand, Iqbal, kemudian siapa lagi yang bisa join begitu ya. Yang lagi PLC sudah nggak usah dikomentari juga nggak apa-apa. Gimana kalau Gina ini lagi PLC apa nggak Gina? Rizka? Pak, boleh nanya, Pak? Nah, silakan. Kan di situ ada tulisan bangkai itu haram, Pak. Kalau bangkai ikan itu gimana, Pak? Ya. Sama apakah hewan seperti yang ada di lautan karnivoranya kan ada ikan hiu, Pak. Apakah itu halal untuk dimakan, Pak? Ya, istilahnya itu yang namanya bangkai. Maksudnya gini, kalau ikan tidak termasuk yang dipotong, maksudnya. Tapi kalau ikan menjadi bangkai, itu sudah tidak sehat. Bangkai itu definisinya adalah yang ini tadi, makanan binatang yang sudah busuk. Ya, sudah busuk yang terkontaminasi dengan berbagai virus atau bakteri lah ya, bakteri yang lain sehingga dia busuk, sehingga kalau dimakan mengakibatkan orang sakit. Ya, itu berarti kan makanan yang kita kategorikan tidak halal kalau makanan yang begitu. Nah, kalau kaitan dengan ikan, itu maksudnya ikan tidak perlu disembelih. Tapi kalau ikan sudah menjadi definisi bangkai di sini, artinya dia sudah busuk dan misalkan begini, secara fisik kita lihat ya, berulat. Ya, secara fisik lah berulat. Nah, itu sudah masuk kategori bangkai. Nah, kalau misalkan binatang ternak, artinya tentu sekali begini. Satu, kalau kita menemukan binatang ternak mati. Nah, tentu sekali satu sudah melanggar, kalau kita makan, satu kan binatang ternak itu harus disembelih. Begitu ya, berarti itu sudah tidak boleh dimakan. Kalau binatang ternak yang tidak disembelih, apalagi sudah menjadi bangkai. Nah, ikan, kalau apabila dia sudah busuk yang tidak layak dikonsumsi lagi. Tapi kalau ikannya sendiri dalam keadaan segar, bukan dikatakan bangkai. Jadi definisi bangkai itu tadi. Jadi tidak layak konsumsi karena busuk untuk ikan ya. Kalau binatang tadi tentu sekali, satu, umpamanya gini, ada binatang sudah disembelih kemudian dibiarkan, tidak diproses lebih lanjut sehingga menjadi busuk begitu. Tapi definisi bangkai yang lainnya adalah misalkan binatang apa itu namanya, ayam mati, ada ayam tiren misalkan ya. Nah, itu termasuk bangkai juga itu. Ayam tiren itu yang tidak disembelih dengan menu Allah. Jadi sudah mati kemarin-kemarin baru disembelih sekarang. Nah, itu termasuk bangkai kategorinya. Iqbal, begitu Iqbal ya. Mungkin ya, Iqbal mau menambahkan, silakan. Ditambahkan lagi sama Iqbal. Sudah baik. Ada bangkai, ada bangke gitu. Iya, Pak. Kalau bangke tahu nggak? Iqbal. Jenis manusia yang bangsat, Pak, biasanya, Pak. Tua bangke ya. Jenis manusia apa, Iqbal tadi? Yang udah kurang ajar, Pak, biasanya, Pak. Oh, kurang ajar bangke. Oke ya. Yang lainnya silakan. Mau dikomentari. Jadi kita bicara, silakan. Siapa nih? Izin bertanya, Pak. Mirla. Silakan Mirla. Itu tuh yang di gambar PowerPoint yang ini maksudnya dedicate aset sama collaborative relationship itu gimana ya, Pak? Oh ya.
Ini kan mau dijelaskan ya sekarang ya, mau kita jelaskan ya. Oh ya Pak. Kita diskusikan. Ya, yang lain Mirla mungkin. Silakan. Yang lain. Paling itu sih Pak Pak. mau tanya Pak. Ya. Siapa nih nanya nih? Ferdinand Pak. Ferdinand ya, oke. Ferdinand. Silakan. Ya. Ferdinand. Saya pernah lihat di YouTube itu Pak, perusahaan sosis, dia kan bahannya dari sapi, Ya. itunya dagingnya. Nah tapi sapi itu hidup-hidup langsung diturunkan ke tempat penggilingan gitu Pak, bukan Ya. melalui proses penyembelihan, dan itu termasuk non halal juga berarti ya Pak? Ya. Sudah jelas ya Ferdinand itu ya. Sudah jelas. Tentu sekali itu adalah barang yang haram ya. Karena kalau itu disertifikasi kan akan dipelajari di traceable prosesnya. Ya karena itu tadi kalau misalkan dia akan mendapatkan sertifikasi dari MUI misalkan. MUI kan akan melakukan kunjungan ke pabrik, melihat aktivitasnya. Kedua, mempelajari dokumen-dokumen SOP proses pembuatannya. Nah, jelas akan terlihat di situ kan proses pembuatannya. Sapi, saya lihat juga waktu itu ya. Selain sapi, Ferdinand juga ada juga kuda gitu dimasukin ya, Ferdinandnya. Ada babi, ada macam-macam dimasukin. Digiling begitu ya. Nggak tahu digiling itu ujungnya jadi apa. Pokoknya dia jadi bubur begitu ya. Nggak tahu proses selanjutnya apakah akan dibuat sosis atau dibuat yang lainnya begitu. Karena itulah ya, konsumen itu harus dilindungi. Kalau kita melihat hal seperti itu kan, apa yang terjadi? Oh, ngelihatnya sudah jijik kan? Apa itu namanya sapi hidup, kemudian juga kambing hidup, saya lihat juga. Ada kuda hidup, ada babi hidup, dimasukin aja gitu dalam mesin giling. Nggak dibersihin juga, Pak. Semuanya digiling sampai ke kulit-kulitnya, sampai ke tulang-tulangnya. Ya kan? Itu aja sudah, kalau kita melihatnya sendiri, mau makannya juga sudah apa itu, orang non muslim juga mungkin mau makannya tidak mau ya kalau melihat prosesnya seperti itu. Betul nggak? Karena semuanya tercampur, isi perutnya juga sebagainya tercampur semua ya. Iya Pak. Ya, betul kan Ferdinand ya? Oke. Ya. Iya Pak. Baik. Silakan yang lainnya mungkin mau komen. Mirla. Enggak Pak. Mirla PLC enggak? Enggak Pak, nanti saya batch oke Pak. Ya. 1 Oke, ya. bulan. Baik, kita diskusikan sekarang ini Mirla, yang tadi Mirla mau diskusikan the basis of halal logistik. Di sini tulis bahwa halal logistik critical success factor. Critical success factor. Faktor-faktor kritis untuk suksesnya halal logistik. Jadi kita perhatikan, tadi aktivitas logistik itu kita batasi, di logistiknya saja nih topiknya kita batasi. Bagaimana aktivitas logistik itu tadi mulai perencanaan, pengendalian, implementasi, mulai dari pergerakan raw material, gitu ya, setengah jadi, work in process, finish good, mulai dari hulu sampai ke hilir. Jadi ada pergerakan, juga ada penyimpanan di situ. Pergerakan dan penyimpanan. Nah ini aktivitas sampai ke konsumen itu kan didukung dengan aktivitas logistik. Jadi kita fokus di aktivitas logistik. Tentu sekali ada aktivitas manufacture. Nah di aktivitas manufacture ini apa itu ranah yang lainnya manufacture. Yang perlu dilihat juga di manufacture-nya itu bagaimana. Justru di manufacture-nya ini banyak aktivitas yang tersembunyi juga, yang tidak bisa kelihatan, yang tadi dicampuran-campuran bahan-bahan atau Asian atau gel tertentu, ya, nah, yang dari barang-barang yang tidak halal, nah itu adanya di manufacturing. Nah sekarang kita bahas nih aktivitas yang logistiknya. Maka critical faktornya di sini, faktor-faktor kritis supaya ini berhasil adalah government support. Maknanya ada peraturan atau perundang-undangan terkait dengan halal di suatu negara.
Saya mau tanya, kalau di Indonesia ada nggak perundang-undangannya tentang halal? Ada kayaknya Pak. Kan Ada. mayoritasnya Muslim, Pak. Bukan kayaknya, ada. Coba di browsing di internet, begitu ya. Undang-undang atau peraturan tentang halal di Indonesia. Boleh sambil di browsing anak-anak kalau mau lihat ya. Ada peraturan atau undang-undang tentang halal di Indonesia, yaitu Undang nomor 33 Nomor Pak, 31. tahun 2014. nomor 33 tahun 2014 itu. Jadi undang-undang di Indonesia diatur tentang halal itu seperti apa. Ya, dan siapa yang melakukan sertifikasinya, yang disebut sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Itu ada satu badan yang melakukan sertifikasi. Ini jadi pemerintah sudah support. Ini critical factor yang pertama di suatu negara. Kemudian dedicated asset ini, seperti saya katakan tadi, Mirlan, ada barang-barang peralatan yang memang didedicatedkan untuk baik penyimpanan maupun transport atau pengolahan untuk produk yang halal. Jadi jangan dicampur. Misalnya mungkin dicampur itu kontainer. Kontainer katakan kalau misalkan daging ya, berarti refrigerator ya, refrigerator kontainer yang refrigerator. Itu harus dedicated. Ada kontainer yang memang untuk mengangkut barang-barang yang halal, ada yang non halal. Dedicated itu kuncinya. Kalau dicampur, nah ini yang akan menyebabkan terkontaminasi. Nah, terkontaminasi. Setelah dipakai atau bahkan dicampur di dalam satu kontainer itu menyebabkan terkontaminasi barang-barang. Dan bahkan juga kita tahu ya, kalau dalam penanganan barang-barang berbahaya juga itu barang-barang berbahaya juga tidak bisa dicampur dengan pengangkutannya dengan bahan makanan karena akan mengkontaminasi barang-barang kimia. Tidak bisa satu kontainer dicampur dengan barang-barang makanan. Terkontaminasi mengakibatkan kita sakit atau tidak sehat. Nah, itu juga jadi barangnya tidak halal nanti kalau menyebabkan kita sakit. Oke. Kemudian faktor yang lain yang menjadi kritis supaya halal logistik ini bisa jalan adalah human capital. Artinya orang-orang yang punya dedikasi, yang punya juga sertifikat mengelola barang-barang yang halal. Jadi ini perlu ada training-training dan sertifikasi. Dan tentunya adalah information technology, teknologi informasi yang untuk bisa jadi pemindaian proses, untuk pelacakan prosesnya. Ya sekarang menggunakan IT bisa melakukan pelacakan proses-prosesnya itu. Ya, bahkan mungkin bisa dilihat komponen-komponen atau enzim-enzim yang digunakan. Kerjasama ya, kerjasama dengan berbagai pihak. Ini kan logistik kalau kita lihat barang bergerak dari mulai hulu sampai ke hilir itu kan perlu kerjasama di dalam supply chain. Nah ini semuanya rangkaian ini juga harus halal. Rangkaian orang yang melakukan kerjasama ini. jangan tercampur begitu ya, maksudnya peralatannya dan kerjasama antara orang-orang ini memang mendukung dari hulu sampai ke hilir untuk menggerakkan barang halal. Yang berikutnya adalah halal traceability. Traceability itu adalah kemampuan untuk melakukan tracing mulai dari hulu sampai ke hilir itu bisa ditrace, bisa dilacak berbagai macam aktivitasnya, pergerakannya, semuanya terlihat. Sehingga ini penting. Kenapa perlu ditrace? Supaya dia tidak terkontaminasi atau tercampur dengan barang-barang yang non-halal. Yang terakhir nih, kuncinya adalah adanya halal certification. Tanpa adanya halal certification ini tidak bisa ada jaminan kepada konsumen tentang produk-produk itu atau halal. Nah, begitu Mirla. Silakan Mirla, ada yang mau ditanyakan tentang ini? Tadi yang dimaksud dedicated asset itu maksudnya. Anak-anak apakah pernah magang di perusahaan third party logistik yang memang bergerak di halal logistik?
Ada nggak dari anak-anak sini yang pernah magang? Ada nggak? Kalau yang khusus halal mungkin Kalau khusus jarang, halal Pak. enggak sih, Pak. Tapi Belum? kayak dia ada sertifikat halalnya ada gitu, Pak. Ada. Ini Ada. siapa yang jawab ini sebentar? Claudia, Pak. Claudia. Nah, Claudia pernah di mana? Perusahaan mana yang sertifikat halal? Iron Bird, Pak. Ironbird. Ada sertifikat halal ya. Nah, itu maksudnya. Jadi dia punya sertifikat halal dalam hal apa? Mentransport ya. Ironbird Iya, kan Pak. transportasi ya. Iya, transportasi, Pak. Transportasi ya. Jadi dia mentransportasi sehingga dengan adanya sertifikat halal itu salah satu hal yang menjadi keunggulan perusahaan dalam rangka untuk memenangkan suatu tender lah gitu ya, atau project untuk mendistribusikan barang-barang halal. Karena kalau tidak ada sertifikat itu, misalkan begini, ada distributor atau ada kita impor daging dari luar negeri atau misalkan Bulog sendirilah mendistribusikan barang, itu mendistribusikan melalui pihak ketiga yaitu tadi transporter ini. Ya, itu transporter ini harus salah satu tuntutannya harus memiliki sertifikasi halal itu. Oke, ya, baik, kita lanjutkan ya. Lanjutkan. Ini berkaitan dengan vital ingredient in halal logistic. Vital ingredient ini, ingredient ya. Kalau di dalam makanan itu kan atau dalam kita lihat dalam packaging makanan gitu kan ada ingredientnya. Pertama tentang transportasi. Halal and non-halal good are not mixed on load carrier. Satu, di transportasinya itu barang-barang makanan, barang-barang yang halal dengan non-halal tidak boleh campur. Kedua, cleaning procedure for both the container and transportation vehicle. When the history of former transportation has carried several najis. Jadi kalau pernah membawa barang-barang yang tidak halal, itu harus ada memang suatu prosedur bagaimana untuk membersihkan atau menyamak barang-barang atau kontainer tersebut. Nah, berarti kan ini perlu memang ada suatu traceability dari kemampuan kita melihat bahwa ini memang betul-betul sudah dibersihkan di sana. Yang paling aman itu menggunakan memang dedicated container supaya tidak terkontaminasi ya. Kemudian storage and warehousing. The basic principle of the halal warehouse is a segregation. Segregation itu artinya apa? Dipisahkan of the halal or non-halal cargo. Kargo halal, kargo non-halal, itu dipisahkan. Tentu sekali penyimpanannya juga demikian. This related to both the physical and virtual segregation. Juga penyimpanan barang-barang itu dipisahkan areanya. Kemudian di terminal basic principle of the halal compliant terminal is to ensure a physical segregation of the halal cargo from the non-halal cargo through the terminal process. Nah, ini proses-proses nanti kan akan masuk ke terminal peti kemas, itu misalkan ya, atau ada terminal proses yang lainnya, bongkar muat lah. Ini harus dipisahkan. Inspection of the halal cargo is done at the designated R2, ensure that the halal integrated is not compromised. Jadi tidak boleh compromise kita. Ini harus dipisahkan, begitu ya. No mixing, tidak bisa dicampurkan antara halal dan halal. Livestock, barang-barang yang disimpan dalam persediaan juga tidak bisa dicampur. Itu adalah vital ingredient, komponen vital di dalam halal logistik itu. Maksudnya ya. Kita lihat bagian berikutnya ini halal logistik embedded dan halal supply chain. Halal logistik itu adalah embedded atau masuk di dalam komponen halal supply chain. Kalau kita bicara halal supply chain ya di dalamnya ada halal
logistik, mulai dari C&A freight, ya, customer broker, container atau container haulage ini, warehouse management, sampai C&A freight lagi. Ya. Mulai dari adanya halal consignment from country origin, halal inbound dokumen, halal local authority, halal order processing. Jadi ini memang ada pemeriksaan-pemeriksaan atau otoritas yang memang melakukan approve terhadap barang-barang yang halal ini tadi. Halal multimodal transport operator. Jadi perlu ada operator yang mendapatkan sertifikasi halal. Dan termasuk juga at all domestic seaport, airport, land entrance and exit point, at all international seaport, airport, and land entrance and exit point ini juga customnya ini juga melakukan pemeriksaan terhadap hal tersebut. Nah, kontainernya ini kita tahu tadi seperti saya katakan, fleet management according to the halal logistic process, road, rail distribution, hazardous, safety, dan seterusnya ini. Ya, kontainernya. Warehouse-nya, bonded facility, capacity, cross docking, cargo, dan sebagainya, termasuk pemisahan yang tadi disebutkan ya, dan seterusnya ini sampai ke pengiriman lagi ke tempat berikutnya. Selanjutnya, anak-anak, ini barrier of halal logistik. Apa tantangan-tantangan atau rintangan-rintangan di dalam halal logistik? Pertama ada internal barrier, kedua ada external barrier. Ya, internal barrier misalkan kaitan dengan modal atau keuangan dalam rangka memperoleh sertifikat halal atau memiliki peralatan-peralatan yang dedicated ke melakukan itu, kemudian ya resistant to change, misalnya ya resistant dalam perubahan, utilize ya service infrastruktur. Jadi infrastrukturnya ini memang tidak mendukung. Kemudian interfirm barriers antar perusahaan, standardization issue tidak sama standarnya antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Lack dedicated halal asset and facility, tidak memiliki fasilitas yang cukup. Perusahaan yang ini memiliki, perusahaan yang lain tidak memiliki, padahal dia satu rangkaian dari supply chain. Unsupportive collaboration, tidak mau berkolaborasi dalam hal ini ya, kurang support. Termasuk juga tidak bisa melakukan traceability. Kemudian termasuk juga firm government barriers ini, dari firm and government barriers, lack of halal training. Jadi training tentang halal tidak memadai. Jadi SDM-nya kurang memadai. Weak promotion of halal logistik, kurangnya promosi tentang halal logistik dari pemerintah. Termasuknya firm authority barrier, strict halal standar, costly and timely halal certification process, ya kan? Untuk mendapatkan sertifikasi memerlukan biaya. Firm authority communication barrier, komunikasi yang kurang baik. Nah ini tantangan-tantangan. Artinya tantangan-tantangan ini ya tentu sekali bisa diatasi. Nah, sebentar ya. Kita lihat beberapa slide ini secara cepat saja saya akan tunjukkan ini perspektifnya antara tadi aja sebutkan interfirm, government, kemudian dan authority. Jadi antara tiga pihak utama ini ada yang kita sebut sebagai intersection. Ya kan? Intersection yang perusahaan, misalkan ini kan harus melakukan apa? Traceability issue, no standard dan seterusnya. Government yang tadi, maka intersection-nya di sini adalah satu, barrier-nya. Memang saat ini perlu ya ada perusahaan-perusahaan untuk mendapatkan award gitu. Award itu ada suatu penghargaan, penghargaan tentang siapa yang menjadi champion di bidang logistik yang kaitan dengan bidang halal. Ya, government memberikan suatu penghargaan, ya. Ini penting. Kemudian ya hambatan-hambatannya resistant to adopt, misalkan transaksinya complication. Nah ini semuanya bisa diatasi sebenarnya dengan penggunaan IT dan juga dengan ya training, kesadaran, aturan dari pemerintah. Ada istilah namanya kosher. Nah ini istilah di Yahudi ya.
Itu berbeda misalkan. Kalau kita lihat di beberapa translate ada kosher, tapi halal itu berbeda dengan kosher. Kalau halal itu min lawful permitted in Islamic for the all matter of life, not just food. Jadi semua dalam kehidupan kita itu ada kaitan dengan halal. Ya, halal makanan, minuman, harta, begitu dan sebagainya. Kalau kosher ini istilah dalam Judais ini ya, dikaitkan dengan hanya makanan. Kemudian ini dilarang itu semua intoksikan yang memabukkan, toksikan, including alkohol, liquor, wine. Tetapi kalau konsep kosher ini, alkohol, wine are regarded as kosher. Jadi boleh di dalam kosher itu istilah. Jadi kalau ada yang pakai istilah kosher itu berbeda dengan halal maksudnya. Karena di sini alkohol boleh. Juga kaitan dengan gelatin. Gelatin itu yang berkaitan dengan barang-barang yang tidak dipotong atau dengan nama Allah atau yang disembelih tidak nama Allah, kemudian barang-barang yang haram dari gelatinnya tidak boleh. Tapi kalau di kosher itu gelatin dari berbagai macam makanan boleh. Nah, di sini ada dalam hal penyembelihan itu kan mesti menyebutkan nama Allah. Must pronounce the name of God. Tapi di sini dalam penyembelihan tidak perlu menyebutkan nama Tuhan kalau di kosher itu. Nah, itu perbedaan. Jadi kalau anak-anak ingin tahu bahwa apa bedanya halal dan kosher, nah ini perbedaan. Baik, di bagian akhir anak-anak ya. Di bagian akhir, anak-anak tidak perlu membuat YouTube. Saya katakan lagi, tidak perlu dibuat YouTube-nya. Tapi karena anak sedang PLC ya, jadi tidak perlu membuat YouTube. Tapi cuman buat PPT-nya saja. Ini. Search the internet, cari di internet ya. For a company, sebuah perusahaan that has implemented, yang telah mengimplementasikan halal logistik hub warehouse, misalkan warehouse halal, atau logistik manajemen halal, atau halal logistik transportasi yang tadi seperti misalkan Ironbird, atau halal logistik terminal. Nah, pokoknya perusahaan-perusahaan yang di bidang logistik ataupun manufacture juga boleh, yang sudah menerapkan konsep halal di bidang logistik, begitu ya. Nah, jelaskan bagaimana perusahaan itu menerapkan konsep tersebut, buat file PPT, isinya yang file tidak termasuk cover ya maksudnya. Isinya maksimum 5 lembar saja. Nah, oke. Ada pertanyaan tentang ini? Tentang tugas? Untuk pengumpulannya, Pak? Ya, 1 minggu. Di VL atau di mana, Pak? Ya betul di VL seperti biasa. Nanti silakan anak-anak buka VL-nya. Buka VL-nya kan sudah ada tugas itu ya. Tugas ke-8. Tugas 8. Nanti upload aja di tugas itu. File PPT-nya saja. File PPT. Tidak usah YouTube-nya karena nanti kan anak-anak sedang PLC jadi takut memberatkan. Cukup file PPT-nya saja. Seperti biasa dibuat PPT-nya. Ada pertanyaan lain tentang tugas? Cukup ya? Cukup, Pak. Ya. Pak. Baik, anak-anak sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Tolong sampaikan ke yang lainnya. Mungkin tapi juga saya akan upload video ini ya ke YouTube supaya bisa dilihat dari teman yang lainnya ya. Ya, Bapak. Baik. Terima kasih atas perhatiannya. Saya doakan semoga semuanya tetap sehat walafiat semuanya ya. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.